Nah, kita hidup ini kan pilihannya mudah, bahagia atau sengsara. Ada yang ngomong, Beb, hidup itu kan, ya kita tidak bisa milih jadi orang bahagia. Nyatanya saya sering kena musibah, nyatanya saya sering kena masalah, kan nggak bahagia, Beb. Oh, salah kamu. Kamu kira nabi-nabi itu nggak kena musibah apa? Asyadul bala al-anbiya, thummal amthal, thummal amthal, kama qala sallallahu. Yang paling berat musibahnya dalam bentuk ujian, ya musibah itu kan bisa artinya hukuman, ya bisa artinya ujian, bisa artinya naik pangkat. Para anbiya al-mursalin dinaikkan pangkat sama Allah Ta'ala dengan dikasih ujian-ujian, hal-hal yang gak enak. Nyatanya nabi-nabi bahagia semua. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan penjara, ya bahagia. Betul kan ya? Nabi Musa dikasih tugas ngurusi Bani Israel yang ngeyelnya luar biasa, ya bahagia. Nabi Ismail alaihissalam dikasih ujian harus disembelih dengan tangan ayahnya sendiri, nyatanya ya bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam harus pisah dengan madunya dan dengan putranya. Yang satu ada di mana? Satu di Mekah dalam keadaan yang nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nabi Ibrahimnya juga bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup sama Namrud. Ya, bukan kemudian dikasih obat bius dimasukkan ke dalam kobaran api, enggak, melek, ya sadar, dilempar gitu ya. Ya bahagia, nggak ada masalah. Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan paus, dibawa ke dasar laut. Sampai sekarang jadi misteri. Itu kalau dibahas panjang. Ini barusan teman kita namanya siapa? Mas Rizky itu. Mas Rizky ini barusan selamat dari musibah yang luar biasa. 12 jam terapung-apung di laut. Ya, 12 jam terapung di laut bersama 8 temannya, 9 orang. Karena kapalnya karam tuh ya. Jadi pegangan sama apa namanya itu? Coolbox ya, coolbox ikan itu 2 diikat jadi 1 untuk pegangan 9 orang. Tapi subhanallah karena sholawat terus ya, sholawatan terus, alhamdulillah setelah terapung-apung 12 jam ketemu sama nelayan. Ya, ketemu sama nelayan. Artinya di laut begitu, saya tanya rasanya enak enggak enak gitu ya. Begitu ketemu nelayan, senengnya luar biasa. Nangisnya nangis bahagia. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan paus, ini kan nggak jelas nasibnya gimana nih. Dibawa ke dasar, ya dikurung sama Allah Ta'ala dalam perut ikan paus, dibawa ke dasar samudera. Maka ada ulama yang membahas kalau Nabi SAW itu naikkan pangkatnya dengan Mi'raj, Nabi Yunus dinaikkan pangkatnya dengan hubud, turun. Yang satu naik 7 lapis langit, yang satu turun ke 7 lapis bumi. Tapi semuanya dapat pangkat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rahasia dengan menyelam ke dalam kedalaman ya. Nggak ketahui orang, semakin masuk ke dalam semakin tersembunyi, itu pangkatnya juga semakin tinggi. Nggak enak yang dialami, tapi nyatanya juga bahagia, nggak ada masalah. Berarti bahagia itu bukan masalah kamu ngalami enak atau sengsara itu kamu ngalami nggak enak. Bahagia dan sengsara letaknya di sini, di hati. Pikiran ini kan karena hati. Nah, apa yang menyebabkan hati manusia itu kok nggak bisa bahagia? Sederhana. Ya. Kalau perintah-perintah di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, kan begitu, fa'lam annahu, ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita suruh belajar dulu. Fa'lam artinya bil ilm, dengan ilmu kamu belajar nggak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan sekedar mengucapkan. Kita mengucapkan bagus, afdhalul dzikir, itu zikir yang terbaik. Suruh banyak mengucapkannya. Tapi bukan sekedar mengucapkan, disuruh belajar, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nanti kalau udah belajar itu jadi keyakinan. Kalau udah yakin nggak ada Tuhan kecuali Allah, nggak mungkin nggak bahagia. Nggak mungkin nggak bahagia, pasti bahagia. Kalau udah tahu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, mungkin ada yang mikir, Beb, belum paham, Beb, belum jelas. Ya, itu masih bahasa teori. Sekarang kita pakai bahasa praktek kehidupan sehari-hari, biar kita jadi paham, jadi jelas, dan kita jadi mengerti apa sebabnya kita tidak bahagia. Coba, karena salah cari bahagia. Bahagia nggak usah dicari. Bahagia itu udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
gampang, langsung, detik itu juga bahagia. Ridho Allah sebagai Tuhan, selesai. In tardha bil maqsumi ishta muna'aman fa in lam takun tardha bih ishta fi hazan. Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, kalau kamu ridho dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah Tuhanmu, kamu pasti bahagia. Tapi kalau kamu tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan buat kamu, kamu pasti hidup terus dalam kesedihan. Lihat yang bagi siapa? Yang ngasih apa? Allah. Begitu lihatnya Allah, mesti senang. Selesai. Saya dapat apa? Tempe. Siapa yang ngasih? Yang ngasih Bang Ferry. Kalau dia yang ngasih, jangankan tempe, lomboknya aja sudah bahagia. Karena lihat yang ngasih. Ya kan? Tapi kalau nggak pernah lihat yang ngasih, yang satu dapat tahu, satu dapat tempe, satu dapat daging bakar, yang satu dapat gurame goreng, dia dapatnya cuman lombok. Iya, dapat cabai. Dia ngomong, apa ini? Buat apa saya duduk di sini lama-lama? Dapatnya cuman ini. Saya nggak mau datang lagi, saya nggak diperhatikan. Saya stres. Betul kan? Stres. Karena nggak tahu ilmu la ilaha illallah. Kau udah tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, enaknya luar biasa. Jadi bahagia nggak usah dicari, karena bahagia itu udah include jadi satu paket. Ridho langsung bahagia. Belajarlah dari burung-burung yang terbang. Kalau saya tuh belajar dari ikan-ikan yang ada di akuarium. Ikan di akuarium tuh bahagianya Masya Allah. Ya, bahagianya ikan di akuarium itu, walaupun hidupnya cuma sekotak, entah kotaknya ukuran semeter, 2 meter, ya cuman di situ-situ saja. Saya belum pernah lihat ikan tuh stres kemudian unjuk rasa, dia loncat-loncat, keluarkan aku, udah ada. Atau dia berhenti berenang, udah saya mau di tempat sini aja. Enggak, dia kitarin tuh, kesana, kesini, naik, turun. Dia tunjukkan bahagia. Aku dikasih tempat ini, aku nikmati, itu ikan. Lawan kita manusia dikasih bumi besarnya segini kok masih stres, berarti kita yang nggak waras. Ya, bumi besarnya luar biasa, kok kita masih stres, dia lah nggak waras. Memang kita nggak waras batin kita. Masjidnya Allah ya besar, masjidnya Allah ya jumlahnya luar biasa, saudara ya ada, temen ya banyak, nganggur pun pasti masih bisa makan di Indonesia. Pengangguran yang paling jelek di Indonesia, insya Allah pasti masih bisa makan, asal mau main ke masjid. Betul kan ya? Kumpul di masjid, ketemu teman, mau bergaul, dia pasti akan bisa makan. Gitu kok masih mikirnya beratnya luar biasa. Uripku kok keyong ini, kata orang yang pakai bahasa Jawa. Ya, bahasa Inggris saya nggak tahu soalnya apa. Ya pakai bahasa Jawa bilang itu hidup kok seperti ini, ya akhirnya dia sengsara. Nasib saya kok begini, sampai kapan? Ada loh yang WA sama saya. Ya WA sama saya nih, sampai kapan saya seperti ini, Beb? Gitu. Masya Allah. Ada yang WA tuh masih saya tak tunjukkan suaranya. Waduh Beb, bahaya nih Beb, kelihatannya sakit jiwa Beb. Masya Allah, dengar suaranya aja dipikir orang sakit jiwa. Karena saking keluhannya itu ya tidak masuk akal. Ngeluhnya luar biasa. Nah ini tergantung kita sekarang, mau bahagia atau mau sengsara. Jadi bahagia ini suatu power, ya, kekuatan dan jadi kekuasaan juga. Kalau udah kita bisa berikan banyak kebahagiaan sama banyak orang, otomatis kita akan berkuasa. Orang akan seneng, udah kamu ya walaupun Pak RW-nya diganti, tetap buat saya RW saya adalah dia. Kan begitu. Nggak bisa diganti. Kenapa? Ini orang nyenengin saya. Kebahagiaan itu adalah power, suatu kekuatan yang luar biasa. Nggak bisa mau diganti pakai apapun, nggak bisa. Nah, ternyata bahagia itu sama Allah yang maha adil, dibuat sama Allah Ta'ala. Bahagia letaknya di sini. Itu maha adilnya Allah. Bahagia nggak diletakkan di luar tubuh, enggak. Kalau bahagia diletakkan di luar tubuh, maka tidak adil jadinya. Kenapa? Hidupnya begitu, kadang naik, kadang turun. Gitu aja kok repot. Ada seorang nelayan lagi istirahat di kapal nelayannya itu, perahunya yang sederhana. Di sampingnya itu ada kapal pesiar yang mewah, ya, dan saudagar kaya
dari atas kapal pesiar lihat nelayan tuh tiduran. Maka saudagar kaya tadi turun dari kapalnya, nyamperin nelayan yang notabene miskin tadi di kapal, di perahunya yang sederhana. Terus ngomong, Bapak kalau caranya begini, Bapak ya nggak maju-maju. Bapak yang rajin dong Pak, jangan cuma tiduran. Udah Bapak kerja terus melaut, nanti kapalnya dirubah ya jadi kapal yang besar, nanti hasilnya lebih banyak. Nanti Bapak terus melaut, nanti kapal Bapak jadi lebih banyak. Nanti Bapak punya kapal pesiar seperti saya, nanti Bapak bisa jalan-jalan ke sana sini, Bapak bisa tidur nikmat dan lain sebagainya. Nelayan tadi terus ngomong, sudah selesai Pak, sudah. Mohon maaf ya Pak, semua yang Bapak cari udah saya dapatkan di sini. Maksud lu? Ya Bapak tadi bilang nanti bisa hidup enak, bisa kemana-mana. Alhamdulillah Pak, saya tidur nyaman, gak usah nunggu punya kapal pesiar Pak. Saya udah nyaman ini, enaknya luar biasa, gak harus nunggu punya kapal pesiar seperti cerita Bapak. Jadi saya itu mau tidur nyaman harus punya kapal dulu, harus ini, baru tidur nyaman. Rugi Pak. Orang kaya tadi kemudian juga mikir, bener juga dia ya. Berarti yang hebat dia nih, bukan saya nih. Dan maaf Pak, kalau saya mau jalan-jalan nggak repot Pak. Gimana? Tinggal ini saya kayuh, saya ke laut, udah jalan-jalan. Dan sama juga, saya nikmatnya luar biasa. Saya ngayuh ini enak Pak. Bukan nggak ada ya, bukan nggak enak. Jadi saya nyantai aja Pak. Nanti kalau saya pengen pergi, tinggal kapal saya taruh, nggak ada yang nyuri Pak. Kemudian saya pergi. Kalau dicuri juga nggak ada harganya. Ya, repot nggak repot, keluar nyaman. Lah ini orang yang tahu bahagia di sini. Letaknya di sini. Nah, ini kalau baru nelayan aja paham begitu sudah bahagia. Bagaimana dengan orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala? Ternyata cuma dengan duduk saja sudah langsung bahagia. Zikir, sholat, baca Al-Qur'an, ngaji seperti ini. Makanya saya pernah ngomong sama teman-teman saya kalau lagi duduk-duduk nyantai gitu ya. Saya bilang begini. Ini pemirsa boleh iri. Ini tahadutan binikmah. Kalau yang di surga itu rasa enaknya seperti yang sedang saya rasakan sekarang ini dengan duduk bersama kalian, buat saya nanti di surga begini sudah cukup. Begini sudah cukup. Apalagi di surga jauh lebih dari ini. Ini udah enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa. Kok masih mikir cari enak yang lain? Ini udah enak gitu loh. Ngapain cari enak yang lain? Sampai kalau nanti di surga itu enaknya seperti ini sudah cukup. Padahal Allah kan Maha Pemurah, nggak mungkin dikasih yang seperti ini. Dikasih jauh lebih dari ini. Nah kalau kita bisa seperti itu, insya Allah. Tadi kita nyebut dapat suami yang ganteng seperti Bang Ferry, langsung istrinya datang. Masya Allah. Hah? Ada Sarah lebih bahagia. Masya Allah. Ada. Kata Bang Ferry, begitu ada istrinya datang, Bang Ferry jauh lebih bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih istri seperti Sarah. Masya Allah. Yang belum dapat istri aja udah bahagia. Apalagi yang sudah, yang belum aja bahagia. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Ini namanya juga ngobrol santai, ngobrol apa adanya, nggak pakai rekayasa dan nggak pakai materi dipersiapkan. Sak keluarnya yang ada di hati. Pokoknya pesan saya satu. Hidupmu itu mudah dibuat bahagia, susah dibuat sengsara. Tapi kok kamu lebih senang membuat hidupmu sengsara dan tidak membuatnya bahagia, padahal bahagia itu mudah. Jelas loh? Ginilah, cari teman itu mudah, cari musuh itu sebetulnya susah. Tapi kita lebih suka cari musuh daripada cari teman. Contoh suami istri, ini lebih mudah berteman loh sebetulnya. Tapi anehnya lebih suka cari masalah. Udah suaminya pulang dari kantor, bagus gak nih? Bagus. Mestinya kalimatnya apa? Alhamdulillah sayang, selamat, sehat. Enak kan? Enggak, pulang dari kantor, mampir kemana? Mampir mana kamu tadi? Ini terlambat loh, setengah jam, nggak biasanya kamu. Dan dihubungi kok nggak bisa? Sengaja dimatikan nih handphonenya ya? Yang model begini ada enggak nih? Ada. Komentar dari narasumber yang tidak berbicara ya. Banyak katanya. Narasumber yang tidak berbicara banyak katanya. Nah, sebetulnya kan
bisa ngomong yang enak, tapi kenapa kita cari masalah? Ini kita, karena syaitan itu ada dan syaitan itu nyata. Supaya doa biar bisa ngelawan setan kita, biar bisa ngelawan setan. Pokoknya jangan cari yang nggak enak. Kalau yang enak nggak usah dicari, tinggal cukup ngomong Allah, selesai. Tadi kalau orang pengen tahu lebih lanjut, simak ceramah saya sebelum ini. Nanti di YouTube ada kan yang tadi saya ceramah sebelum ini. Jangan pernah bermuamalah dengan manusia, tapi bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Jadi bermuamalah dengan manusia itu nggak pernah lihat manusia, lihatnya Allah terus. Enak itu. Ngasih hadiah sama orang, lihatnya saya ngasih ke Allah. Jadi orang yang kita kasih, walaupun dia nanti komentarnya nggak enak, nggak balas budi, kita tenang-tenang saja. Oh, Allah pasti balas saya. Diperlakukan orang seperti apapun nyanteng, saya sudah jalannya sesuai jalannya Allah. Orang mau ngapain terserah. Kalau yang nggak enak jadi pahala, penghapus dosa, naikkan derajat. Terus lihatnya ke sana, pasti hidupnya akan enak. Mudah-mudahan bermanfaat.